Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar tematik. Tema 1 tentang indahnya kebersamaan, subtema 2 tentang keberagaman budaya bangsaku. Teman-teman, langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya teman-teman? Silakan disimak video berikut ini. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran pertama. Sebelumnya teman-teman sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia ya. Sekarang teman-teman akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Nah, silakan nanti teman-teman bisa disimak ya materi pada pagi hari ini. Nah, suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalin kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Itu ada bacaan teman-teman. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu, meskipun berbeda agama. Bacalah setiap paragraf dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan. Gagasan pokok, apa itu teman-teman? Kemudian ada gagasan pendukung, apa itu ya? Masih ingat gak teman-teman? Ya, coba sekarang kita mereview kembali ya, apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Inti dari paragraf itu sendiri ya, intinya tentang apa, itu nanti masuknya ke gagasan pokok. Nah, sekarang yang dimaksud gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Biasanya gagasan pendukung ini terletak setelah gagasan pokok. Nah, sekarang coba teman-teman amati paragraf pertama dari bacaan tersebut ya.
Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, itu termasuk gagasan pokoknya ya teman-teman. Karena kalimat tersebut itu merupakan inti dari paragraf pertama. Yang ada garis bawahnya itu ya teman-teman ya. Nah, sedangkan kalimat sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya sampai akhir ya, sampai bekerja sama melakukan percobaan itu merupakan gagasan pendukungnya teman-teman. Jadi, gagasan pendukung terletak setelah gagasan pokok. Nah, setelah ini teman-teman bisa membuat gambar seperti contoh tersebut ya. Kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Coba kita review yang paragraf pertama ya. Gagasan pokoknya tadi itu adalah Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, gagasan pendukungnya yang mana? Nah, itu ya, udah ada semua ya. Gagasan pendukung itu semua terletak setelah gagasan pokok ya. Mudah teman-teman itu. Baik teman-teman semuanya, dari bacaan tadi masih ada paragraf kedua dan ketiga. Silakan nanti teman-teman bisa mengerjakan ya, melanjutkan tadi ya. Dicari gagasan pokoknya mana dan gagasan pendukungnya yang mana. Teman-teman masuk ke materi berikutnya ya. Indra pendengar atau yang sering kita sebut apa? Telinga. Nah, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar berupa telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Silahkan teman-teman bisa menyimak video berikut ini. Indera pendengaran kita yaitu sepasang telinga yang terletak di samping kepala kiri dan kanan. Telinga memiliki 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga luar adalah bagian yang bisa terlihat. Telinga luar terdiri dari daun telinga yang berfungsi untuk menangkap bunyi dari lingkungan. Kemudian, lubang telinga untuk masuknya bunyi, dan saluran telinga di mana panjangnya kurang lebih 2,5 cm dan agak berbelok. Bunyi diteruskan ke telinga ke bagian tengah melalui saluran ini. Telinga bagian tengah yang terdiri dari genang telinga berfungsi untuk menerima getaran bunyi yang ditangkap daun telinga. Bagian tengah telinga juga memiliki 3 tulang pendengaran yang disebut osikel. Tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang-tulang ini berfungsi untuk menghantarkan getaran dari genang telinga ke telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Rumah siput atau koklea yang di dalamnya terdapat cairan dan rambut-rambut halus yang berguna untuk menyampaikan getaran ke ujung-ujung saraf pendengaran. Saluran Eustachius menjaga tekanan udara di dalam rongga telinga dan tekanan udara di luar agar selalu sama. Serta saraf-saraf pendengaran yang berfungsi menyampaikan bunyi ke pusat saraf atau otak. Bagaimana telinga kita mendengar? Simak penjelasannya berikut ini. Gelombang bunyi dari luar diterima oleh daun telinga. Kemudian bunyi tersebut masuk ke lubang telinga dan diteruskan ke gendang telinga melalui saluran telinga. Gelombang bunyi tersebut menggetarkan gendang telinga yang kemudian membuat tulang-tulang pendengaran atau osikel juga ikut bergetar. Osikel bergerak seperti tuas sehingga getaran menjadi lebih keras. Getaran dari osikel membuat cairan dalam koklea atau rumah siput mengalir pada rambut-rambut halus koklea. Kemudian, rambut halus di dalam rumah siput meneruskan getaran itu ke ujung saraf pendengaran. Lalu saraf pendengaran menyampaikan rangsang bunyi tersebut ke otak. Jadilah kita dapat mendengar bunyi. Telinga kita perlu dijaga agar selalu berfungsi dengan baik.
Kita dapat memelihara telinga dengan cara hindari tempat yang bising dan terlalu keras karena dapat menyebabkan genang telinga sobek. Rutin membersihkan lubang telinga secara teratur dan harus hati-hati. Yang terakhir, jangan memasukkan benda keras yang tajam ke dalam telinga karena dapat melukai bagian dalam telinga. Nah teman-teman, sudah paham ya bagian-bagian telinga ada apa aja? Telinga bagian luar, kemudian telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Kemudian ada apa lagi tadi? Cara kerja telinga ya. Proses bagaimana telinga bisa menerima bunyi dari luar, seperti yang sudah jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga ada bagaimana cara memelihara telinga. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Materi muatan IPS. Silakan teman-teman bisa perhatikan gambar berikut ini. Kita baca ya. Ragam agama di Indonesia. Berarti di Indonesia itu beragam agama, bermacam-macam agama. Yang pertama, coba kita lihat ada agama Islam. Kemudian yang kedua ada agama Kristen. Yang ketiga juga ada agama Katolik. Kemudian yang keempat ada agama Hindu. Kelima ada agama Buddha. Dan yang terakhir yang keenam ada agama Konghucu, Cina ini ya teman-teman. Nah, agama kita apa? Agama kita adalah Islam. Tempat ibadah kita nggak asing ya, di masjid. Kemudian kitab suci kita atau pedoman kita namanya Al-Quran. Hari rayanya ada hari raya Idul Fitri, terus hari raya Idul Adha yang barusan kemarin ya. Kemudian ada apa lagi? Tahun baru Hijriah, Isra Mi'raj itu ya. Kemudian yang kedua, agama Kristen. Itu tempat ibadahnya di gereja. Kitab sucinya namanya Injil ya teman-teman, atau Alkitab. Nah, hari rayanya apa? Hari rayanya namanya Natal. Terus ada lagi Jumat Agung, kemudian hari Paskah ya. Dan ada juga kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian yang ketiga, ada agama Katolik. Ini juga sama ya. Sama kayak tadi agama Kristen, itu tempat ibadahnya di gereja. Kemudian kitab sucinya namanya juga Injil. Hari rayanya Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian yang keempat ada agama Hindu. Ini diingat-ingat teman-teman, jangan kebalik sama Buddha ya. Kalau Hindu itu tempat ibadahnya pura. Kemudian kitab sucinya namanya Weda. Dan hari rayanya Nyepi. Ada Saraswati dan Bhagarwasi juga di situ. Kalau Buddha itu tempat ibadahnya Vihara. Kemudian kitab sucinya Tripitaka, dan hari rayanya hari Waisak, Asada, dan Katina. Kemudian ada yang namanya agama Konghucu, Cina ini ya teman-teman. Tempat ibadahnya namanya Litang atau kelenteng. Pernah lihat kelenteng teman-teman? Di timur menara itu ada ya. Kemudian kitab sucinya namanya Wuxing dan Xingshu. Kemudian hari rayanya apa? Hari rayanya namanya Tahun Baru Imlek atau Cap Gomeh. Nah, ini teman-teman, macam-macam agama yang ada di Indonesia. Itu bisa dihafalkan teman-teman. Tempat ibadahnya apa, kitab sucinya apa, hari rayanya apa, itu harus teman-teman hafalkan. Nah, perbedaan agama bukan menjadi penghalang untuk tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Lantas bagaimana sikap kita teman-teman terhadap keberagaman? Berikut sikap menghormati dan menghargai pemeluk agama lain, yaitu yang pertama, kita memberikan izin ketika teman akan menjalankan ibadah. Kedua, kita tidak boleh mengganggu teman yang sedang melaksanakan ibadah. Yang ketiga, bergaul kepada semua teman tanpa membeda-bedakan agama. Dan terakhir, kita harus saling menghargai dan menghormati antar sesama teman yang berbeda agama. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjunjung persatuan dan kesatuan. Lanjut yang B, Hari Raya Umat Beragama. Yang pertama, ada Hari Raya Idul Fitri. Ini biasanya dirayakan oleh umat Islam.
Idul Fitri adalah hari raya bagi umat Islam. Hari raya Idul Fitri diperingati setiap tanggal 1 Syawal pada penanggalan Hijriah, penanggalan Islam ya teman-teman. Nah, pada hari raya tersebut biasanya umat Islam berkumpul pada pagi hari dan menyelenggarakan sholat Idul Fitri bersama-sama di masjid. Kemudian yang kedua, hari raya Natal. Apa itu hari raya Natal? Hari raya Natal itu adalah hari raya bagi umat Kristen dan Katolik. Setiap tahunnya umat Kristiani dan umat Katolik merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Tujuan dari perayaan Natal yaitu untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga ada hari raya Nyepi. Ini milik siapa teman-teman Nyepi itu? Nyepi itu miliknya umat Hindu ya. Diingat-ingat jangan kebalik pokoknya. Jangan kebalik sama Buddha. Kalau Nyepi itu hari raya miliknya umat Hindu. Hari raya Nyepi adalah hari raya umat Hindu. Hari raya Nyepi dirayakan setiap tahun baru Saka. Tahun baru Saka di Bali dimulai dengan menyepi, tidak ada aktivitas seperti biasa. Tujuan utama Hari Raya Nyepi adalah memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan alam manusia atau yang disebut Buana Alit itu ya, dan alam semesta Buana Agung. Yang keempat, ada Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak ini adalah hari raya umat beragama Buddha. Umat Buddha merayakan Waisak untuk memperingati 3 peristiwa. Yang pertama ada hari kelahiran Pangeran Siddhartha. Yang kedua hari pencapaian penerangan sempurna Pertapa Gautama. Dan yang ketiga hari Sang Buddha wafat. Lanjut yang kelima yang terakhir ada yang namanya perayaan Cap Gomeh. Apa itu Cap Gomeh? Cap Gomeh adalah perayaan umat Tionghoa atau Konghucu ya. Perayaan Cap Gomeh dilaksanakan di berbagai daerah dengan cara yang berbeda-beda. Di Makassar, Cap Gomeh dirayakan dengan mengadakan karnaval budaya Nusantara. Sedangkan di Manado dirayakan dengan arak-arakan kio atau yang disebut tandu yang dinaiki oleh tangsin, wadah roh suci. Nah, sekian pembelajaran daring pada pagi hari ini teman-teman. Hari ini kita sudah belajar banyak ya. Yang pertama tadi kita belajar bahasa Indonesia. Kemudian habis bahasa Indonesia kita belajar IPA. Dan yang barusan ini kita belajar IPS. Nah, untuk tugas hari ini yang pertama dari mapel bahasa Indonesia, silakan teman-teman mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung sesuai teks bacaan tadi ya. Kemudian yang kedua, tugasnya IPS ya di LKS halaman 7 sampai 8. Itu teman-teman, silakan nanti bisa dikerjakan, dilaporkan ke wali kelasnya maksimal pukul 9 malam. Mungkin cukup sekian teman-teman. Kurang lebihnya Pak Fauzi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.